semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, alhamdulillah hari ini aku excited banget karena finally untuk pertama kalinya aku bakal share tentang seputar tips kemahasiswaan, dimana video ini udah aku pengen buat itu dari lama banget dan baru terrealisasi sekarang ini. Ini merupakan salah satu bidang yang aku tekuni untuk sejauh ini karena aku basically dari dunia pendidikan gitu ya. Nah, untuk segmen yang ini aku akan beri judul dengan dunia mahasiswa. Semoga teman-teman suka dengan segmen dunia mahasiswa ini. Insya Allah aku bakal rutin untuk kasih tahu dan kasih tips atau tricks untuk menyelesaikan persoalan seputar mahasiswa gitu ya. Dan yuk langsung aja kita simak ke pembahasan yang pertama. So guys, di video kali ini aku mau share sama teman-teman tentang 10 cara untuk menentukan judul skripsi dengan rebahan. Wah. Jadi sebelum kita lanjut ke tipsnya, aku mau sharing dan bikin teman-teman untuk bisa sadar terlebih dahulu tentang pentingnya skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Teman harus realize bahwa skripsi ini merupakan hanya salah satu prasyarat teman-teman lulus untuk mendapatkan predikat sarjana. Jadi skripsi ini nggak harus muluk-muluk, nggak harus berat, nggak harus yang paling bombastis, yang paling mendahana. Yang penting adalah skripsi ini merupakan skripsi yang mudah untuk diselesaikan. Tips yang pertama, jadi teman-teman untuk menentukan judul skripsi harus mengetahui passion apa yang melekat pada diri teman-teman. Tentukan passion, kemudian niat bahwa skripsi ini harus selesai. Niatkan semua ini karena Allah agar saat kita mengerjakan itu mudah gitu loh. Kalau teman-teman nggak tahu passion teman-teman akan bingung untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diraih gitu ya. Nah, menentukan passion ini bisa diambil contoh. Umpamanya passion aku ya, karena aku dari pendidikan bahasa Inggris, jadi aku pengen banget skripsiku kelak itu akan seputar pembelajaran di dalam kelas gitu. Nah, karena aku passion di studi kasus, aku passion juga di penelitian kualitatif, jadi aku pengen banget nanti penelitiannya itu akan berbentuk deskripsi panjang gitu loh. Dan insya Allah akan bisa sampai garis finish dalam menentukan skripsinya, dalam menyelesaikan skripsinya gitu. Oke, kita lanjut ya untuk tips yang kedua. Penting, tentukan pokok permasalahan dulu dalam penelitian skripsi. Jangan sampai teman-teman udah punya judulnya tapi nggak ada permasalahannya. Ujuk-ujuknya nanti waktu kalian meneliti ini nggak ada permasalahannya, kalian buat-buat permasalahannya, kalian ngadi-ngadi sama permasalahan tersebut, akhirnya kalian malah runyem sendiri sama pemikiran kalian. Teman-teman harus tahu permasalahannya. Jadi teman-teman akan menguasai medan perang atau skripsi yang akan teman-teman selesaikan. Lanjut tips yang ketiga. Tips yang paling ampuh nih, karena tips yang ketiga ini melibatkan Google. Jadi teman-teman bisa langsung aja cari inspirasi di Google, langsung aja kalian ke Google Scholar, kalian tentukan apa skripsi yang kira-kira teman-teman minati. Contoh judul skripsi manajemen tentang SDM umpamanya gitu. Nanti insya Allah tuh bakal keluar beberapa judulnya dan itu bisa dijadikan salah satu referensi untuk teman-teman. Untuk tips yang kelima ini, teman-teman bisa langsung aja menentukan keywords dari apa yang mau teman-teman teliti gitu. Jadi teman-teman tentukan keywordsnya dan insya Allah keywords ini akan membantu teman-teman dalam menemukan contoh-contoh judul skripsi tersebut. Oke? Nah, untuk tips yang selanjutnya, teman-teman bisa langsung aja berkunjung ke perpustakaan online yang disediakan oleh beberapa kampus yang ada di Indonesia. Pasti akan banyak contoh-contoh dari mahasiswa terdahulu, dari mahasiswa kakak kelas teman-teman yang mereka telah lulus gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu referensi teman-teman untuk menulis skripsi teman-teman gitu. Jadi insya Allah bisa sangat membantu teman-teman ya. Nah, jadi untuk tips yang selanjutnya ini, karena teman-teman udah nyari permasalahan nggak ada, passion juga nggak nemu, terus di Google juga bingung gitu kan, teman bisa langsung aja nyari
skripsi dari penelitian terdahulu dan langsung menuju ke bagian saran. Biasanya di bagian saran itu akan ada rekomendasi dari penelitian terdahulu untuk melakukan penelitian yang selanjutnya, di mana penelitian selanjutnya ini bisa dijadikan judul teman-teman dalam menulis skripsi. Ya kan? Oke, jadi untuk tips yang selanjutnya, karena teman-teman bingung, nggak nemu passion, nggak nemu permasalahan, baca Google makin bingung, baca referensi juga makin bingung gitu kan, teman-teman bisa langsung aja menggunakan strategi ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, amati apa aja tentang penelitiannya, kemudian teman-teman bisa tiru gaya penulisannya, tapi teman-teman harus memodifikasi. Dan itu boleh banget agar teman-teman itu bisa dengan mudah menulis judul skripsi yang akan kalian tulis. Untuk tips yang selanjutnya, setelah teman-teman udah baca semuanya, kalian harus coba untuk menarik 2 atau 3 judul yang merupakan judul yang udah final dari teman-teman gitu ya. Jadi karena teman-teman sudah membaca begitu banyak wawasan, teman-teman akhirnya bisa mendapatkan 1 judul skripsi untuk menjadi salah satu prasyarat lulus. Karena teman-teman juga udah selesai semuanya, yang terakhir adalah teman-teman bisa untuk menyiapkan pembahasan yang harus teman-teman siapkan saat dosen itu menanyakan skripsi teman-teman ataupun judul yang teman-teman ajukan gitu. Jadi kalian tuh nggak ngeblank karena kalian sudah mempunyai persiapan yang sangat matang, sudah memiliki konsepnya karena kalian sudah sangat menguasai, sehingga ini akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan skripsi teman-teman gitu. Jadi ini yang paling terakhir banget ya, ini yang paling terakhir. Tentukan pilihanmu sekarang. Jadi skripsi itu jangan dikerjakan nanti-nanti karena dia akan selalu menghantui. Terus kalau bisa skripsi harus dikerjakan sesegera mungkin. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing 1 dan 2, teman-teman harus mau untuk membaca banyak-banyak referensi dan menulis banyak-banyak tulisan di skripsi teman-teman. Karena yang penting nulis aja dulu, pokoknya nulis apa aja yang ada di pikiran kalian. Kalian juga siapin beberapa notes, kalau misalnya teman-teman lagi pergi ke suatu tempat, teman-teman bisa nulis kira-kira idenya itu kayak gini, konsepnya kayak gini. Jadi teman-teman waktu pulang nih, teman-teman masih ada catatan, oh ya udah gue nulis kayak gini ya, gue harus nulis kayak gini di laptop gitu. Sehingga itu bisa membantu teman-teman untuk cepat menyelesaikan skripsinya teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya selesai juga aku untuk memberikan tips dan trik kepada teman-teman untuk menentukan judul skripsi, dan semoga ini bisa membantu, terus juga memberikan semangat bagi teman-teman di luar sana yang masih bingung untuk menentukan judul skripsi. Teman-teman bisa lihat video ini, bisa share sama teman-teman yang lain untuk bisa tahu bagaimana cara menentukan judul skripsi dengan baik dan benar. Kalau ada pertanyaan silahkan, monggo saya persilahkan untuk teman-teman bisa kontak saya di email ataupun bisa di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk stay safe, stay healthy, dan stay iman. Oke? Gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.